Halo, selamat datang di Mahir Tips, segmen dari makinmahir.id. Kita masih ngebahas soal tips-tips dunia kerja. Sekarang kita akan bahas hal atau kesalahan yang paling sering ditemukan seorang rekruter di dalam CV, atau kesalahan-kesalahan yang paling sering ada dalam CV. Kita bahas sekarang juga. Nah, CV, teman-teman tahu sendiri, CV atau curriculum vitae itu kan adalah alat atau senjata kita untuk melamar kerja. Nah, tapi terkadang bahkan banyak pelamar yang melakukan banyak sekali kesalahan dalam penulisan atau pembuatan CV. Apa aja kesalahannya? Yang pertama kesalahannya adalah typo, teman-teman. Ini sering banget. Nulisnya salah, ejaannya nggak bener, tulisannya nggak lengkap. Waduh, parah banget deh. Ini adalah kesalahan paling mendasar dan paling banyak dilakukan oleh pelamar kerja dalam membuat CV. Jadi, teman-teman harus aware, teman-teman harus teliti sebelum mengirim CV, harus dibaca ulang. Minta tolong sama orang lain buat di cross check, itu lebih bagus. Yang kedua, penjelasannya terlalu panjang dan bertele-tele. Nah, ini biasanya muncul di bagian profil soal pengenalan diri teman-teman. Jadi, CV itu adalah sesuatu yang dibaca secara sekilas oleh HR atau recruiter. Mereka cuma butuh kurang dari 10 detik untuk ngebaca semuanya. Kalau penjelasannya teman-teman terlalu panjang, itu akan membuat HR dari dunia males. Jadi cukup sampaikan, terutama di data biografinya teman-teman, pengenalan profilnya teman-teman, itu cukup dengan kata-kata pembuka yang ringkas, padat, jelas, tapi powerful, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu panjang kayak pidato. Itu nggak penting juga, oke? Yang ketiga, informasinya tidak valid. Nah, ini parah banget kalau sampai teman-teman ngasih informasi yang tidak valid. Contohnya, pernah saya nemuin ada kandidat yang nulis IPK-nya 4,02. Padahal kan IPK cuma 4,00 kan. Nah, ini hal yang sangat mendasar. Apakah itu typo ataukah itu memang disengaja, kita nggak tahu. Tapi pastikan semua informasi yang teman-teman tulis dalam CV itu adalah informasi yang jujur kebenarannya. Karena kalau sampai nanti ketahuan bohong, pasti nanti jadi masalah gede. Oke? Nah, 4, tidak bisa menjual diri teman-teman, atau sebagai kata lain, teman-teman terlalu umum, terlalu biasa. Nah, apa aja sih biasanya yang ditulis terlalu umum? Biasanya di pengenalan atau di profilnya teman-teman sering banget ditemuin, saya adalah seorang yang pekerja keras, saya yang akan bisa memberikan kontribusi besar untuk perusahaan. Itu hal-hal yang sangat umum, teman-teman, nggak spesifik, nggak menarik. Jadi teman-teman harus membuat sesuatu, melampirkan kata-kata, melampirkan kalimat yang bisa menjual, dalam tanda kutip ya, teman-teman melalui sebuah kalimat begitu. Contohnya misal teman-teman adalah seorang desainer grafis begitu. Nah, teman-teman bilang bahwa saya bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan karena saya punya pengalaman yang mumpuni. Misal teman-teman pernah ikut kompetisi apa, karena saya pernah mengikuti kompetisi desain grafis tingkat dunia. Itu kan hal yang unik, itu adalah hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan terlalu umum, oke? Yang kelima, informasinya tidak relevan. Nah, ini paling sering juga, teman-teman. Jadi teman-teman harus menyesuaikan. Teman-teman ngelamar di bidang apa, di posisi apa. Jadi informasi yang disampaikan juga harus sama. Contoh, teman-teman ngelamar sebagai seorang front end atau back end atau full stack developer. Tapi skill yang teman-teman tampilkan di situ adalah skill-skill yang tidak digunakan di sana. Begitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada linknya. Jadi teman-teman harus bisa nge-link antara saya mau ngelamar pekerjaan ini karena saya punya skill seperti ini. Karena saya punya profil seperti ini. Sehingga nyambung. Gitu ya, teman-teman ya. Yang keenam adalah desainnya terlalu kreatif. Nah, kreatif itu bagus, teman-teman. Tapi kalau desain CV-nya terlalu kreatif dengan warna yang terlalu ngejreng banget, formatnya atau layoutnya susah untuk dicerna, susah untuk dilihat, dibaca, itu akan membuat recruiter itu kesulitan, teman-teman, begitu ya. Ketika recruiter udah nggak dapat first impression yang bagus,
itu pasti udah akan kelewat sih. Jadi lebih bagus bikin desain CV yang simple, atau teman-teman pakai yang tipe atau desain CV yang ATS, yang standar begitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah terlalu rumit mikir soal desainnya. Oke? Yang terakhir, ini yang paling parah, satu CV untuk semua perusahaan. Nah, ini jangan sampai, ini bahaya banget. Kalau teman-teman menerapkan ini di semua perusahaan yang teman-teman lamar, teman-teman nanti pasti akan mengalami seperti penulisan profil perusahaan dan sebagainya. Teman-teman bisa jadi miss. Nah, jadi usahakan satu CV untuk satu perusahaan atau satu CV untuk satu jenis lowongan pekerjaan yang teman-teman lamar. Oke, itu tadi adalah kesalahan-kesalahan yang paling sering ada di CV dan ditemukan oleh recruiter. Jadi jangan sampai teman-teman ngelakuin kesalahan-kesalahan itu ya, karena ya, CV adalah cara teman-teman untuk bisa dapat kerja. Jadi buat seperfect mungkin. Oke, kita ketemu lagi di Mahir Tips selanjutnya.